karena kebetulan tuh gue juga di IMA ya di bidang seni budaya, divisi seni budaya. Dan di sana gue juga megang proker namanya Art and Culture Information atau disingkatnya Action. Di situ kita ngasih berbagai informasi mengenai seni budaya, baik lokal maupun internasional. Dan format yang kita bikin itu ada di Instagram dan salah satunya juga TikTok gitu yang masuk ke dalam konteks pertanyaan ini. Jadi ya tentu akan ada kemungkinan gitu bahwa konten-konten dari program kerja action gini itu memang akan udah direncanakan juga akan menyebarkan informasi-informasi mengenai seni seni musik lokal. Menurut gue sebagai mahasiswa, kita bisa menggunakan TikTok untuk membuat konten yang menarik, yang memperkenalkan seni musik lokal kepada masyarakat luas. Tradisional itu ada kayak gamelan, terus dangdut, dan yang modern itu ada kayak pop, indie, rock, dan lain-lain ya kan. Nah dari TikTok kita coba buat konten, misalnya kita sedang membuat karya musik, yaitu sebuah lagu. Nah dari karya yang kita buat itu, coba kita kasih tahu proses kita dalam membuat lirik, terus juga nyari nada buat vokal, dan juga ngulik-ngulik kunci buat gitar, bass, drum, dan lain-lain. Nah, dalam lagu itu bukan hanya vokal, tetapi ada juga yang kayak tadi gue bilang. Tujuannya mungkin agar sebuah lagu bisa dinikmati secara perfect mungkin ya. Karena menurut gue denger musik itu bisa ngebuat suasana hati jadi semangat dan gak kosong aja gitu. Terus dengan musik kita juga bisa ngerasa lepas sama apa yang dirasain. Karena dalam lagu ada lirik yang mengandung maknanya sendiri. Nah, itu bisa kerasa sesuai lagu apa yang lo dengerin dan apa yang hati lo rasain. Kayak misal lo lagi jatuh cinta atau lo lagi sedih dan atau lo lagi ngerasa hidup lo tuh lagi ceria. Itu sih. Nah, dari konten yang udah dibuat itu, ya coba buat diupload ke TikTok agar masyarakat luas tahu seni musik lokal yang ada. Karena buat sekarang menurut gue ya TikTok itu platform yang paling sering diakses buat orang banyak. Jadi gampang buat lo ngebikin sesuatu yang mau lo sampein buat dilihat masyarakat luas. Mahasiswa dan sebagai orang yang menggunakan TikTok, TikTok itu kan media sosial yang gede banget ya, dan diaksesnya itu bisa sama siapa aja. Nah, TikTok itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk edukasi. Edukasinya itu tentang seni musik lokal Indonesia gitu. Nah, kan yang ngakses TikTok itu kan terutama paling banyak itu kan remaja ya, yang umurnya kayak kita-kita, umur 17, 18, 19 gitu, yang memang orientasi musiknya itu kebanyakan musik-musik luar kayak musik western, Jepang, Korea gitu-gitu. Nah, dengan kita mengedukasi ini, kita tuh mau ngasih tahu bahwa lagu-lagu lokal Indonesia itu kayak lagu tradisional itu nggak kalah keren sama musik-musik western. Walaupun mereka nantinya bakal tetap dengerin lagu-lagu luar, tapi mereka nggak bakal lupa sama seni musik Indonesia kayak gitu. Sebenarnya kalau mahasiswa ilmu politik sendiri itu karena dari tugas-tugasnya itu udah banyak banyak nulis ya. Jadi ya harusnya secara umum gitu mahasiswa ilmu politik itu bisa bisa punya kemampuan untuk menulis lah. Dan kemampuan ini bisa kita manfaatin gitu untuk menulis-menulis tentang info-info mengenai seni budaya gitu. Kita menyebarkan nih mengangkat informasi seni budaya lokal kita yang kita punya gitu. Jadi sebenarnya juga bisa kita juga bikin penelitian-penelitian dari dengan pengalaman-pengalaman kita gitu, gitu dari penelitian-penelitian di sebagai tugas-tugas ilmu politik. Kita bisa meneliti tentang etnografi lah gitu misalnya kita sebut. Kita bisa tentang seni budaya lokal gitu kayak musik itu kembangannya gimana sih di Indonesia. Dan itu kalau misalnya di bidang akademik ya, kalau karena gue juga ngeliat gitu kalau di mahasiswa ilmu politik ini juga bukan pengalaman, minatnya terkait seni musik itu tinggi tinggi sekali gitu. Sebenarnya kita ini bisa ngedorong gitu, mahasiswa ilmu politik bisa mendorong untuk berkarya dengan membuat karya-karya musik itu dengan lirik-lirik yang cukup dengan berbahasa Indonesia gitu. Kenapa gue bilang cukup dengan berbahasa Indonesia? Cukup dengan berbahasa Indonesia. Kayak kenapa gitu kita nggak coba untuk bikin musik gitu dengan lirik dengan berbahasa Inggris. Dan ini bukan berarti kalau kita menggunakan bahasa Indonesia kita nggak bisa go internasional gitu. Kita nggak bisa apa namanya bisa go internasional, bisa 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 terkenal ampun dikenal di luar negeri. Karena kalau kita contoh aja gitu, kita misalnya kita lihat budaya K-pop gitu yang bahkan bahasanya pun karena apa namanya penetrasi pasarnya tuh besar lah di Indonesia. Bahkan masyarakat kita sendiri pun juga banyak gitu yang malah mempelajari bahasa Korea gitu. Begitu juga kita sebenarnya bisa begitu. Kita bisa menjadi diri kita sendiri gitu dalam berkarya sehingga tidak perlu menyesuaikan bahasa-bahasa orang juga. Dan menurut gua dengan tetap menggunakan itu kita tetap jadi beridentitas gitu sebagai orang orang Indonesia. Dan buat gue itu ya bisa dibilang lah untuk sebagai suatu wujud bela negara. Kita dapat mengadakan acara, seminar, atau diskusi yang mengangkat nilai-nilai patriotisme dan cinta akan budaya lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya menjaga dan menghargai warisan budaya. Dengan menyelenggarakan acara kegiatan sosial. Nah, acara kegiatan sosial ini itu untuk mempromosikan kearifan lokal nih, sama lagi-lagi edukasi. Edukasinya itu ya balik lagi ke tentang budaya-budaya di Indonesia. Nah, kalau udah melakukan hal-hal tersebut, nanti akan terbentuk memperkuat rasa nasionalisme dan juga patriotisme kita terhadap Indonesia dan juga adanya kesadaran yang penting untuk menjaga warisan budaya Indonesia supaya nggak cepat luntur. Kayak gitu.